Yo ora wis seret mbok jeblok pacar mbok. bu. Rumah kayak. Halo, assalamualaikum lur, ketemu lagi di channel saya Kelampian BF. Kali ini saya bermain ke rumah teman peternak anis kembang. Jadi cukup unik ya, masih cukup langka ya untuk peternak anis kembang. Dan di daerah saya, di kabupaten saya ini, dia adalah satu-satunya peternak anis kembang yang masih eksis. Jadi kandangnya modelnya seperti ini ya lur ya. Ini di belakang dapur. Ukuran kandang cukup sempit, 1 meter kali 1 meter kali tinggi 1,5 meter itu sudah cukup. Dan usahakan dibikin agak lembab. Jadi atapnya ditutup semua dan sinar cukup dari samping ya, dari depan. Itu sudah cukup untuk anis kembang. Beda dengan murai yang butuh sinar langsung masuk, karena murai itu karakternya burung daerah panas. Untuk anis kembang sendiri lebih suka daerah tempat yang lembab. Kemudian untuk pakannya utamanya adalah cacing, kemudian jangkrik dan juga buah, bisa pakai pepaya atau pisang. Dan untuk penjodohannya itu pastikan jantan betina. Dan teman saya ini sudah menggunakan tes DNA ya lur. Jadi karena anis kembang itu burung yang susah dibedakan jantan dan betina, terutama untuk yang masih anakan. Tetapi kalau untuk yang dewasa lebih mudah ya, karena untuk dewasa itu jelas jantan itu bunyi kacor. Kemudian kemudahannya ini ya ada yang untuk anis kembang itu berdasarkan pengalaman di farm teman saya ini, jadi siklus mabungnya itu unik. Jadi mabungnya itu pas ngeram, sehingga setelah ngeram atau satu periode produksi itu bulu sudah rapi, jadi hampir tidak berhenti atau siklus produksinya itu bisa jalan terus ya, karena tidak terhambat oleh mabung atau ganti bulu. Jadi ganti bulunya cukup nyulam ya, jadi posisi ram dan ganti bulu itu kelebihannya. Nah, ini penampakan indukannya. Untuk proses penjodohan hampir sama dengan murai, ditembak dulu beberapa hari atau beberapa minggu ya. Jadi pastikan si jantan dan betina ini birahi dulu baru dicampur, karena berdasarkan pengalaman kalau belum birahi nanti biasanya dihajar, bisa sampai mati. Jadi prosesnya agak cukup lumayan butuh kesabaran juga untuk menjodohkan anis kembang ini. Ini penampakan kandangnya cukup simple, kecil. Ada beberapa peta kandang, dan yang sekarang sedang aktif produksi itu ada 3 pasang indukan. Ini habis dipanen untuk indukannya ini. Rata-rata telur dari anis kembang itu sendiri bisa 2-3, dan persentase netas jantan dan betina itu juga tidak bisa dipastikan ya. Ini posisi betina indukan sedang ngeram. Ngeramnya 2 minggu, kemudian setelah anakan udah menetas usia 1 minggu bisa diangkat, diloloh oleh manusia. Jadi itu bisa lebih cepat ketimbang kita membiarkan si indukan yang mengasuh anakannya. Nah, itu penampakan
betina yang sedang mengerami telurnya. Nah, ini juga indukan baru dijodohkan belum lama, baru sekali nelor tetapi gagal karena dibuang. Nah, untuk yang ini yang sudah menetas meloloh anakan. Bukan yang sampingnya. Nah, yang ini yang sedang baru netas sehari atau 2 hari, sedang meloloh. Anakannya ada 2 ekor kalau nggak salah. Sediakan juga fur ya, walaupun mungkin tidak terlalu lahap dengan fur, tetapi tetap disediakan fur untuk jaga-jaga pakan hidupnya sampai habis. Nah, bisa dilihat keadaan. Nah, ini untuk sampel sarangnya modelnya seperti ini, model sarang mangkuk atau terbuka ke atas. Bahan sarang bisa dengan daun pinus, kemudian alas sarang itu bisa pakai besek gitu ya, besek plastik itu yang biasa buat syukuran tuh kalau di kampung-kampung. Jadi kalau dilihat di dalam itu kandangnya cukup gelap, tidak begitu terang karena keterbatasan cahaya. Karena sejatinya anis kembang itu hidupnya di daerah yang rimbun ya, di kebun salak. Nah, kita coba intip sarangnya biar lebih jelas. Itu pakai ram yang cukup kecil, jadi agak susah saya mengambil gambarnya. Itu ada penampakan 2 piikan burung yang baru netas umur sehari. Untuk anakan yang baru menetas itu sediakan pakan harus full cacing ya, full cacing, karena pengalaman kalau untuk dikasih jangkrik itu malah kurus-kurus anakannya. Jadi bagusnya adalah pakannya adalah full cacing. Nah, itu bisa dilihat si indukan ngasih makan anakannya. Dan karakter anis kembang itu berbeda dengan murai. Ketika mereka sudah sepasang masuk ke kandang breeding, jadi mereka cenderung diam, tidak ngoceh. Beda dengan murai yang walaupun sepasang tetap bunyi. Tapi untuk anis kembang cenderung kalau sudah dimasukkan kandang ternak mereka diam. Itu anakannya sedang diloloh sama indukannya. Ketika nanti sudah umur 7 hari bisa dipanen. Nah, wah, kelaparan tuh, mangap-mangap. Ya, kita zoom biar lebih jelas. Masih merah, ada 2 ekor anakan anis kembang. Kemudian jangan lupa juga sediakan tempat mandi ya teman-teman, tempat mandi atau tempat mandi dan minum, karena burung ini juga suka mandi. Fungsi dari mandi untuk burung di kandang breeding itu untuk menjaga kelembaban tubuhnya atau menjaga temperatur tubuhnya. Nah, itu sedang ram. Jadi senang nih kalau punya indukan burung yang produksi, jadi bisa dijadikan ATM ya teman-teman.
bisa menyalurkan hobi dan menghasilkan uang. Itu betina sedang mengerami telurnya. Bila ada teman-teman yang ingin anakannya, bisa hubungi pemiliknya. Teman saya nanti nomornya saya cantumkan di deskripsi video ini. Atau bisa juga konsultasi perawatan, pakan, kandang, bisa hubungi nomor peternaknya. Ini beralamat di Desa Tapen, Kecamatan Wanajadi, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Semoga bisa menjadi inspirasi sedulur semua yang ingin berusaha atau menyalurkan hobinya. Dan untuk peternakan atau anakan di peternakan teman saya ini pakainya tes DNA ya, biar enggak salah prediksi jantan betina. Terima kasih sudah menonton.